Gempar, saya harus menyatakan gempar. Sahabat Sosialis TV, saya harus menyatakan gempar. Mengapa saya berkata gempar? Ini tentang pemberantasan korupsi. Pertama, saya harus mengapresiasi pihak Kejaksaan Agung yang melakukan penggeledahan di kantor PT Pertamina Persero bersama subholding-subholdingnya. Kemarin, Kejaksaan Agung, penyidik-penyidik Kejaksaan Agung mendatangi kantor Pertamina dan melakukan penggeledahan di beberapa titik, di beberapa tempat, di beberapa kantor yang berada di bawah naungan Pertamina, termasuk salah satunya PT Patraniaga yang mengurusi BBM dan termasuk juga KPI, kilang Pertamina. Kabarnya, penyidik kejaksaan mendatangi beberapa ruangan di sana, diantaranya Vice President top ya untuk import BBM dan LPG, juga Vice President Inmar, Industri dan Marin untuk kelautan, juga VP Retail Fuel and Sales, dan juga mendatangi kantor KPI di VP Pengadaan Crude, dan juga datang ke Migas. Ini luar biasa, karena memang selama ini di Pertamina ini kita patut menduga telah terjadi banyak sekali penyelimpangan, penyelewengan. Bayangkan, Pertamina ini mengelola uang subsidi ratusan triliun setiap tahun dari pemerintah untuk membiayai subsidi BBM dan LPG. Nah, uang ratusan triliun ini angkanya cukup besar. Tetapi bayangkan, dari capex Pertamina yang rata-rata setiap tahun lebih dari 1.600 triliun, ternyata hanya mampu membukukan keuntungan bagi negara cuman belasan puluhan triliun setiap tahun. Sungguh angka yang sangat kecil. Cetek dari apa uang yang diputar oleh Pertamina, capex dan segala macam subsidinya. Luar biasa. Saya kebayang ketika nantinya kalau subsidi ini tidak ada lagi bagi Pertamina diambil, apakah Pertamina masih akan bisa untung? Mungkin bisa, tetapi apakah Pertamina akan sanggup bersaing dengan SPBU-SPBU yang lain? Kita mau melihat tentang kualitas BBM. Kualitas BBM Pertamina ini masih standar Euro 2. Makanya kandungan sulfurnya sangat tinggi. Kalau dibandingkan dengan produk Shell dan BP, kalah jauh kualitas BBM kita. Padahal harganya saat ini cukup bersaing. Nah, ini ada apa dengan Pertamina kita? Pertanyaan-pertanyaan besar ini kan patut kita pertanyakan. Maka ketika Kejaksaan Agung mendatangi gedung Pertamina, melakukan penggeledahan di sana, kita harus berbangga karena Pertamina memang sudah saatnya dibersihkan. Kita mendengar selama ini banyak sekali hal-hal kejanggalan di Pertamina yang tidak terselesaikan. Saya mau mengambil beberapa contoh. Yang pertama, pernah ada terjadi dan sampai sekarang ini tidak tuntas, penjualan BBM solar dari Pertamina, ya, anak usaha PT Patraniaga, yaitu PIMD, Pertamina International Marketing and Distribution, melakukan kontrak jual beli solar dengan perusahaan Filipina, Phoenix Pilipinas Petroleum, yang nilainya hampir 2,3 triliun sekarang tidak terbayar. Bodohnya, kargo pertama sudah tidak dibayar, tetapi kargo kedua dikirim lagi. Ini kan bodoh namanya pejabat Pertamina, memberikan kargo solar sudah tidak dibayar, diberikan lagi. Artinya patut diduga perintah untuk mengirim kembali solar itu pasti ada kata belecenya. Kita patut menduga itu, karena seharusnya ketika barang pertama tidak dibayar, ya jangan dikirim lagi dong kiriman berikutnya. Tetapi kenapa dikirimkan? Dan sekarang ini menjadi tagihan macet Pertamina yang merugikan negara 2,3 triliun perkiraan. Angka yang besar. Belum lagi tentang proyek digitalisasi Pertamina. Proyek digitalisasi ini menghabiskan 5 triliun lebih. Kabarnya sekarang di KPK sedang disidik proyek ini, tapi masih menyasar Telkom, karena yang bekerja sama dengan Pertamina adalah Telkom. Saya tidak tahu sekarang hasil dari digitalisasi Pertamina ini apa. Karena toh semua SPBU juga sekarang pembatasan BBM bersubsidi ini juga tidak bisa maksimal dilakukan Pertamina, padahal telah menghabiskan uang triliunan. Ini juga patut diselidik. Belum lagi pengadaan-pengadaan lain, impor BBM, impor crude minyak mentah, dan impor LPG segala macam. Apakah ini bersih? Penyewaan kapal segala macam, apakah ini bersih? Distribusi dari BBM industri, apakah mereka main fair? Ini semua harus ditelisik. Jadi saya ingat ketika Tapera muncul, saya pernah membuat juga monolog seperti ini, menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu melakukan Tapera memaksa karyawan untuk dipotong gajinya untuk membangun perumahan. Kalau mau, tugaskan Pertamina membangun
rumah rakyat setiap tahun. Kalau 100.000, 200.000 unit rumah dibangun oleh Pertamina setiap tahun itu kecil kalau Pertamina dikelola dengan benar. Jadi ketika kemarin Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di Pertamina, saya punya harapan yang besar karena belakangan ini Kejaksaan Agung sangat layak kita apresiasi dan percayai dibanding dengan KPK. KPK sepertinya sudah semakin mandul, apalagi kabarnya bahwa Pertamina juga punya MOU dengan KPK. Kalau ada masalah ya dirunding-rundingkan dulu, akhirnya garu-garu kepala kita. Ya, kita berharap bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung akan terus berlanjut, dan kita sangat berharap bahwa tokoh-tokoh, pejabat-pejabat yang berwenang di tadi yang saya sebutkan, VP-VP dan atasannya, direktur-direkturnya, ketika memang ditemukan kerugian negara dan atas penyimpangan jabatan mereka, saya berharap Kejaksaan Agung segera mengenakan rompi warna pink kepada mereka. Karena rakyat yang dirugikan. Kualitas BBM kita buruk. Harganya mahal. Subsidi segitu banyak, ratusan triliun. Aneh menurut saya. Maka sudah waktunya Kejaksaan Agung benar-benar membongkar semua kebobrokan yang ada di Pertamina ini. Karena rakyat harus kita lindungi. Semangatnya harus di situ. Semangat melindungi rakyat untuk mendapatkan BBM murah, bersih, dan BBM yang tidak kotor seperti sekarang, dan tidak korup. Kita ingin BUMN kita semua menghasilkan bagi negara, bukan menjadi belatung, benalu bagi negara.